Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang korupsi proyek Menara BTS 4G Bakti Kominfo. Dito dimintai keterangan terkait tudingan menerima uang sebesar 27 miliar rupiah dari terdakwa Irwan Hermansyah. Menpora Dito Aryo Tejo tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, dan dalam sidang hakim menggali hubungan antara Dito dengan para terdakwa. Dito mengaku mengenal terdakwa Galumbang Menak, namun tidak mengenal Irwan Hermansyah ataupun Johnny G. Plate. Ya pemirsa, dalam sidang hari ini hakim menggali hubungan antara Dito dengan terdakwa Galumbang Menak dan Irwan Hermansyah usai disebut menerima uang sebesar 27 miliar rupiah. Dan sore ini kita akan membahasnya dalam editorial Sindo News bersama dengan Zen Teguh, pemret iNews.id. Selamat sore Bung Teguh. Selamat sore Mas David. Saya panggil Bung Zen ya? Ya boleh. Bung Zen aja. Baik. Ya, dalam sidang hari ini Dito Aryo Tejo mengaku tidak mengenal Irwan Syah begitu ya. Ya. Nah, apakah kesaksian ini akan meneguhkan tuduhan kepada dia justru, atau akan malah backfire gitu? Ya, kalau kita lihat runtutan kronologi atau kasusnya ya, sebenarnya waktu pemeriksaan Irwan sebagai tersangka di Kejagung sudah muncul ada dugaan aliran dana ke Dito. Memang saat itu belum betul terkonfirmasi. Nah, kemudian dalam persidangan kemarin yang tanggal 26 September saat Irwan ini dijadikan saksi mahkota, nah di situ secara jelas lah ditanyakan oleh majelis hakim kemana saja aliran dana termasuk dugaan 27 miliar. Nah, di situ Irwan menyebut secara jelas memang pemberian terakhir ada ke Dito. Nah, persidangan sekarang itu kemudian JPU menghadirkan Dito untuk mengkonfirmasi apakah betul itu yang disampaikan oleh terdakwa Irwan ini. Memang kalau kita perhatikan dalam prosesnya tadi, Menpora Dito membantah keras ya bahwa dia tidak pernah menerima 27 miliar itu, termasuk yang oleh saksi disebut melalui resi, ada melalui beberapa bingkisan. Itu yang dia kemudian sama sekali menegaskan tidak pernah menerima, juga tidak tahu isinya. Nah, kesaksian ini apapun kan akan menjadi fakta persidangan ya yang dicatat oleh majelis hakim untuk merekonstruksi semua perkara ini untuk menjadi jelas. Sebenarnya belum terang benar kalau boleh dikatakan bahwa karena terdakwa dalam hal ini menyebut dia telah memberikan, meskipun itu memang melalui orang ya, dia tidak menyerahkan langsung tetapi melalui perantara. Nah, tapi kan kemudian si Menpora menegaskan dia tidak menerima. Cuman memang uang 27 miliar ini jelas ada, yang itu kemudian oleh penyidik Kejagung itu sudah disita. Begitu. Dalam berbagai kasus mungkin sebelumnya, kalau kita lihat begitu ya, harus ada dua alat bukti begitu. Betul. Ya, baik itu barang bukti juga bahkan itu kesaksian saksi begitu ya, atau saksi ahli. Nah, ini sudah ada dua alat bukti ya. Iya. Artinya uangnya sudah ada, barangnya sudah ada, terus kemudian yang memberikan kesaksian juga sudah ada. Apakah kesaksiannya Dito bahwa dia tidak menerima ini justru artinya tidak akan menolong dia untuk lepas dari jerat bahwa dia menerima uang, walaupun seandainya saja memang dia tidak terima? Yang jelas kalau pernyataan ya, dia hadir sebagai saksi dalam persidangan itu kan di bawah sumpah ya, semua keterangannya memang akan dicatat ya itu sebagai kebenaran fakta persidangan. Cuman proses hukum ini kan belum selesai. Artinya dia di persidangan hadir hanya sebagai saksi untuk mengonfirmasi bahwa salah satu terdakwa dia menyatakan pernah memberikan uang 27 miliar tapi dia membantah. Tapi proses penyidikan kasus ini kan masih berlanjut di Kejagung. Termasuk selain kasus dugaan korupsinya, Kejagung menyelidik lebih luas menerapkan TPPU di beberapa tersangka. Nah, kalau kemudian di TPPU ini dikembangkan
tidak menutup kemungkinan ya kalau dari beberapa saksi kemudian dicocokkan lagi, kemudian dikonstruksi lagi, tidak hanya dari Irwan saja, tapi kan ada beberapa tuh, masih ada Resi, kemudian ada Windy yang orangnya Irwan yang dia menerima itu. Nah kalau dari situ, kalau kejaksaan memang merasa bahwa si Dito ini juga perlu dipanggil lagi, tidak hanya sebagai saksi, karena kemarin dia kan dipanggil sebagai saksi. Yeah. Mungkin saja kalau kemudian tiba-tiba ditemukan bukti lain yang memang cukup kuat atau kuat menurut pertimbangan penyidik, dia kemudian meningkat menjadi yang tidak hanya sekedar saksi, itu juga sangat mungkin. Jadi tersangka begitu. Sangat mungkin sekali kalau memang ada bukti-bukti lain yang memperkuat. Ini kan memang hanya keterangan di persidangan untuk mengonfirmasi si alibi dari terdakwa Irwan. Baik, kalau dari sisi media sendiri ya, Anda di inews.id, mungkin Anda juga memantau media-media massa lainnya dalam kasus ini, khususnya Menpora Dito. Apakah media saat ini sudah masih di tengah begitu, artinya memang menjembatani saja bahwa ini memang ada kasus ini dan kita follow, atau sudah ada judgment by publik nih melalui mungkin pemberitaan media sejauh ini? Yang pasti kita punya concern kuat tentang pemberantasan korupsi ya, termasuk di inews.id dan saya kira juga banyak media ya. Artinya korupsi BTS di Baktikominfo ini sangat luar biasa loh. Ini skandal korupsi yang tidak main-main. Dulu kita 8 triliun. 8 triliun. Dulu kita mikir sudah sangat tercengang ketika Hambalang ya beberapa waktu lalu 6 atau triliun Senturi. Atau Senturi itu sudah terengah demikian besar korupsi. Dan di era yang seperti sekarang ternyata model-model begitu masih berlanjut. Kan kita nggak bisa mengatakan korupsi di Indonesia ini udah selesai. Kan itu masih berlanjut. Nah itu terbukti di proyek BTS ini sampai 8 triliun. Nah kita punya concern kuat termasuk dalam pemberitaan bahwa korupsi ini harus dibongkar. Siapapun yang terlibat. Siapapun yang terlibat. Baik, Bung Zen terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih Mas Salam sehat Tadil. selalu.